Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 51 di mana api surgawi berada. Tak peduli seberapa dahsyatnya badai debu yang berputar di pelataran Husing, pedang Ki milik Yang Xiaotian terus-menerus menembus 9 langit, menusuk cakrawala, seakan hendak melubangi langit. Para murid di Hundred Swords Plaza menyaksikan ki pedang yang luar biasa kaku dan ganas, tidak mampu menahan keterkejutan mereka. Biasanya, para siswa akademi ini membanggakan ilmu pedang dao mereka yang luar biasa, tetapi sekarang, melihat ki pedang yang tampaknya mampu menembus langit, kesombongan di hati mereka telah hancur total. Pada saat ini, di dalam rumah tuan kota dari kota pedang surgawi, Peng Zigang memperhatikan pedang Ki yang menembus cakrawala dari Akademi Pedang Surgawi dan, dalam keheranannya, berseru, Akademi Pedang Surgawi akan menghasilkan seekor naga. Naga, penguasa makhluk bersisik, penguasa langit dan bumi. Berdiri di samping Peng Zigang, para ahli dari istana tuan kota juga sama terguncangnya. Luar biasa, kata Peng Zigang, menyaksikan aura pedang yang semakin mencengangkan, dan tak dapat menahan diri untuk berkata lagi, dalam waktu 10 tahun, anak muda ini pasti akan menjadi orang nomor 1 di negara Laut Surgawi. Orang nomor 1 di Divine Sea Country. Dan hanya dalam waktu 10 tahun. Mendengar tuan kota Peng Zigang menilai Yang Xiaotian begitu tinggi. Para ahli di mansion penguasa kota pedang surgawi terkejut. Yang Xiaotian sekarang baru berusia 8 tahun, bukankah itu berarti dia akan menjadi orang nomor 1 di negeri Laut Surgawi pada usia 18 tahun? Para ahli dari istana Raja Kota merasa sulit mempercayainya. Di aula apoteker, Lin Yuan mengamati aura pedang yang menjulang tinggi ke langit dan dipenuhi dengan rasa takjub. 3 hari pencerahan terus-menerus dari 3 pedang batu, bakat ilmu pedang seperti itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Tahun ini, sepertinya aula pedang Akademi Pedang Surgawi harus menambah sesepuh lagi, gumam Lin Yuan dalam hati. Berdiri di sampingnya, Chen Zihan sangat terkejut dan berkata dengan tak percaya, Guru, itu tidak mungkin. Untuk menjadi penatua di aula pedang Akademi Pedang Surgawi, seseorang setidaknya harus memahami ke-30 pedang batu di Plaza 100 Pedang. Aula pedang Akademi Pedang Surgawi telah berdiri selama ratusan tahun, dan tidak pernah ada 6 tetua, paling banyak 5. Karena memahami ke-30 pedang batu di Hundred Swords Plaza sangatlah sulit. Apapun mungkin terjadi di dunia ini, Lin Yuan menatap muridnya dan berkata. Ia dulu berpikir bahwa muridnya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi sekarang, dibandingkan dengan Yang Xiaotian, itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Namun, Chen Zihan menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin Yang Xiaotian dapat memahami ke-30 pedang batu tahun ini. Meskipun benar bahwa Yang Xiaotian secara berurutan telah memahami 3 batu pedang selama 3 hari terakhir, dia masih tidak percaya bahwa dalam tahun ini, Yang Xiaotian dapat menguasai ke-30 pedang batu dan kemudian menjadi tetua ke-6 di aula pedang Akademi Pedang Surgawi. Lin Yuan hanya tersenyum tanpa berkomentar. Pada saat itu, Yang Xiaotian berdiri di hadapan pedang batu ketiga, memasuki dunia gurun tempat ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari pasir halus berkeliaran dan terbang tinggi di angkasa. Ilmu pedang yang terkandung dalam pedang batu ketiga dikenal sebagai bumi pedang. Namun di mata Yang Xiaotian, ki pedang pasir halus ini tidak memperlihatkan teknik pedang seperti yang dilakukan 2 pedang batu sebelumnya, sebaliknya, semua ki pedang pasir halus mulai menyatu secara terus-menerus. Akhirnya, puluhan ribu ki pedang bergabung menjadi satu ki pedang kolosal. Ki pedang ini, seperti pedang bumi, sangat tebal dan sangat kokoh. Ini adalah pedang bumi, dan hanya ada satu gerakan dalam pedang bumi. Gerakan ini juga dikenal sebagai pedang bumi. Akan tetapi, meskipun hanya memiliki satu jurus, menguasai pedang bumi tidak lebih mudah daripada teknik pedang matahari berapi-api atau teknik pedang bulan dingin sebelumnya. Para penonton melihat gelombang bumi bergelombang di sekitar Yang Xiaotian, dengan ki pedang berputar tanpa henti di tengah debu. 1 jam kemudian, energi pedang-pedang batu berangsur-angsur menghilang. Gelombang bumi dan energi pedang yang mengelilingi tubuh Yang Xiaotian juga perlahan memudar. Ketika Yang Xiaotian membuka matanya, seperti 2 hari sebelumnya, Hundred Swords Plaza dipenuhi lautan manusia. Yang Xiaotian melihat Cheng Beibei, Yang Zong, dan lainnya di antara kerumunan. Namun,
Saat itu, Hu Xing masih membalik tanah di halaman, jadi Yang Xiaotian tidak melihatnya. Lin Yong dan Chen Yuan dengan bersemangat mendekati Yang Xiaotian. Seperti hari sebelumnya, Chen Yuan bertanya dengan khawatir apakah Yang Xiaotian baik-baik saja. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata dia baik-baik saja. Yakin bahwa Yang Xiaotian memang baik-baik saja, keduanya akhirnya rileks sepenuhnya. Sesaat kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Yang Xiaotian meninggalkan 100 Swords Plaza. Namun saat kembali ke gerbang rumahnya, dia melihat Lin Yuan dari aula apoteker telah menunggunya. Melihat Lin Yuan, Yang Xiaotian terkejut, bertanya-tanya apakah dia datang untuk kompetisi apoteker lagi. Selamat kepada Tuan Muda yang karena telah memahami 3 pedang batu, Lin Yuan menyapa dari jauh sambil tersenyum saat melihat Yang Xiaotian kembali dan memberi hormat dengan kepalan tangannya. Yang Xiaotian membalas hormat itu dengan tersenyum, "Terima kasih, Hall Master Lin," dan kemudian mengundang Lin Yuan untuk duduk di dalam mansion. Lin Yuan dengan senang hati menerima undangan itu dan memasuki rumah besar itu. "Kalau begitu aku akan memaksakan diri pada Tuan Muda." Keduanya duduk di aula depan, tempat Ed dan Ali menyajikan teh spiritual premium. Lin Yuan menyesapnya, dan matanya tiba-tiba membelalak. Ia kemudian meneguknya dalam-dalam, diikuti dengan tegukan besar ketiga, lalu keempat. Setelah menghabiskan tehnya, Lin Yuan merasa sangat segar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Yang Xiaotian, Tuan Muda Yang, di mana Anda membeli teh spiritual ini?" Yang Xiaotian tersenyum dan menjawab, "Saya sendiri yang mencampurnya. Jika Hall Master Lin menyukainya, saya akan mengirimkan 1 pon kembali kepada Anda nanti." Lin Yuan buru-buru berdiri, memberi hormat dengan tinjunya untuk berterima kasih kepada Yang Xiaotian, dan kemudian memulai topik kompetisi apoteker. "Tenang saja, Hall Master Lin, saya pasti akan berpartisipasi," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Karena hadiah pertama kompetisi apoteker menawarkan waktu pengembangan di kolam obat, bukanlah ide yang buruk untuk berpartisipasi. Yang terpenting, Hu Xing juga berpartisipasi. Karena Hu Xing ikut berpartisipasi, dia punya lebih banyak alasan untuk melakukannya. Dia masih ingat dengan jelas, lebih dari sebulan yang lalu, di depan gerbang akademi, Hu Xing pernah memanggilnya orang yang tidak punya otak. Mendengar Yang Xiaotian mengonfirmasi keikutsertaannya membuat Lin Yuan sangat gembira. Ia berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Yang. Dengan partisipasi Anda, kompetisi apoteker ini pasti akan sangat menarik." Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum, "Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda, Hall Master Lin." Melihat Lin Yuan di depannya, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia bertanya, "Hall Master Lin, apakah Anda tahu tentang Divine Flame?" Lin Yuan terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Saya tahu 1 atau 2 hal tentang api surgawi." Sambil menatap Yang Xiaotian, dia melanjutkan, "Apakah Tuan Muda yang tertarik dengan api surgawi? Namun, api itu sangat kuat dan mendominasi, dan bahkan jika seseorang tahu di mana api itu berada, tidak ada seorang pun yang pernah mampu menjinakkannya. Apakah Hall Master Lin tahu di mana api surgawi berada?" Yang Xiaotian segera bertanya. Lin Yuan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, tapi mungkin ada seseorang yang tahu." "Oh." Yang Xiaotian menjadi tertarik, "Bolehkah saya tahu siapa yang dimaksud oleh Hall Master Lin?" "Dia adalah Chen Changqing, tetua Balai Pedang Akademi Pedang Surgawi Anda dan juga guru pertama Akademi Anda." Lin Yuan tidak menahan diri dan berbagi, dia telah meneliti api surgawi paling banyak. Namun, dia telah menyendiri di Balai Pedang, memahami dao pedang tertinggi selama bertahun-tahun, dan tidak akan mudah bagi Anda untuk bertemu dengannya. Kecuali jika Anda dapat sepenuhnya memahami 10 pedang batu. 10 pedang batu. Yang Xiaotian terkejut. Lin Yuan mengangguk, "Itu adalah aturan Akademi Pedang Surgawi Anda, hanya mereka yang telah memahami lebih dari 10 pedang batu yang dapat memenuhi 5 pedang agung." Tetua dari Aula Pedang. Lebih dari 10 pedang batu, ya. Sepertinya dia perlu mempercepat pemahamannya, Yang Xiaotian merenung. Bab 52, menyadari 7 pedang dalam 1 hari, Yang Surgawi. Oleh karena itu, keesokan harinya, Yang Xiaotian datang ke gudang akademi untuk menukarkan kitab rahasia. Setelah menukar kitab rahasia, dia langsung menuju ke 100 Swords Plaza. Saat ini, fajar menyingsing,
dan sudah banyak siswa yang berlatih ilmu pedang di Akademi Pedang Surgawi. Melihat Yang Xiaotian langsung menuju ke alun-alun 100 pedang, mereka semua menghentikan latihan mereka dengan gembira dan mengikutinya. Yang Xiaotian langsung menuju pedang batu keempat di 100 Swords Plaza dan mulai memahaminya. Tak lama kemudian, pedang Qi yang menakjubkan menembus ketenangan pagi hari. Tak lama kemudian, 100 Swords Plaza dipenuhi orang. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami pedang batu keempat. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Yang Xiaotian berjalan lurus menuju pedang batu kelima. Mungkinkah Yang Xiaotian berencana untuk terus memahami pedang batu kelima? Seorang siswa bergumam dengan heran. Di tengah kerumunan, Lin Yong dan Chen Yuan saling bertukar pandang, sama-sama tidak percaya. Sebelumnya, bagi Yang Xiaotian untuk menguasai satu pedang batu dalam sehari sudah dianggap sebagai prestasi yang mengejutkan dan keterlaluan, dan sekarang dia berniat untuk menguasai 2 pedang batu dalam sehari. Ini lebih dari sekadar mengejutkan dan keterlaluan. Sederhananya, mereka berdua tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini, apakah tidak akan ada masalah? Melihat Yang Xiaotian mendekati pedang batu kelima, Chen Yuan tidak bisa menahan rasa khawatir. Yang Xiaotian baru saja selesai memahami pedang batu keempat dan kini beralih ke yang kelima, ia benar-benar takut kalau Yang Xiaotian mungkin dirasuki oleh Ki pedang. Lin Yong juga tampak khawatir. Di tengah keheranan orang banyak, Yang Xiaotian tiba di depan pedang batu kelima dan mulai memahaminya secara langsung. Semua orang menahan napas. Dengan cepat, pedang Qi melonjak ke langit sekali lagi. Dia benar-benar berhasil. Yang Xiaotian mengaktifkan dunia Qi pedang di dalam pedang batu kelima, dan hati semua orang bergetar hebat. Ini, apakah dia benar-benar manusia? Banyak siswa yang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Mengikuti pemahaman berkelanjutan Yang Xiaotian tentang pedang batu selama beberapa hari terakhir, banyak siswa di Akademi Pedang Surgawi sekarang melihatnya sebagai makhluk yang hampir seperti dewa. Beberapa murid bahkan tidak lagi menyebut Yang Xiaotian dengan namanya, melainkan Yang Surgawi. Awalnya sangat khawatir, Lin Yong dan Chen Yuan kini sangat gembira saat melihat Yang Xiaotian benar-benar berhasil memahami pedang batu kelima. Chen Yuan menyentuh hatinya dan sambil tersenyum berkata kepada Lin Yong, "Saat ini, hatiku yang lama menjadi semakin rapuh." Komentar ini tidak berlebihan. Selama hari-hari pemahaman Yang Xiaotian tentang pedang batu, dia sangat cemas, terus-menerus takut bahwa Yang Xiaotian akan diserang balik oleh Ki pedang. Lin Yong juga tertawa dan berkata, "Sepertinya kita harus berlatih semacam teknik penguatan jantung di masa depan." Keduanya tertawa. Pedang batu kelima dikenal sebagai pedang guntur liar. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian tidak mengecewakan dan telah sepenuhnya memahami pedang batu kelima. Saat Lin Yong dan Chen Yuan hendak mendekati Yang Xiaotian dengan senyum berseri-seri, mereka melihatnya berjalan langsung menuju pedang batu keenam. Lin Yong tercengang, Chen Yuan tercengang. Cao Lu dan guru-guru serta siswa lainnya tercengang. Dia akan memahami pedang batu keenam. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Untuk memahami pedang batu keenam, Yang Xiaotian berencana untuk memahami 3 pedang batu dalam 1 hari. Bukan hanya 2. Saat Lin Yong dan Chen Yuan menyaksikan Yang Xiaotian berjalan menuju pedang batu keenam, pikiran mereka meledak. 3 pedang dalam 1 hari. Dia akan membuat sejarah di Akademi Pedang Surgawi. Jika dia benar-benar bisa memahami 3 pedang dalam 1 hari, dia adalah dewa. Melihat sosok Yang Xiaotian, mata banyak siswa berbinar dengan semangat yang tak terkendali. Bagi banyak di antara mereka, memahami 1 pedang batu saja dalam hidup mereka merupakan hal yang mustahil. Namun Yang Xiaotian, jika dia mampu memahami 3 pedang dalam 1 hari, dia pastilah seorang dewa. Yang Xiaotian tiba di depan pedang batu keenam, dikelilingi oleh tatapan penuh semangat, namun dia tetap tenang di dalam dan segera membenamkan dirinya dalam dunia Ki pedang dari pedang batu keenam. Saat Yang Xiaotian mulai memahami pedang batu keenam, alun-alun yang sebelumnya bergetar menjadi sunyi. Jantung Lin Yong dan Chen Yuan berdebar tak terkendali. Pada saat itu, waktu terasa sangat lama. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Tiba-tiba pedang batu keenam berdengung dan semburan Ki pedang menyembur keluar. Melihat Ki pedang yang meletus, dan setelah keheningan awal, alun-alun pun meledak riuh, dengan hampir semua guru dan siswa mengangkat tangan dan bersorak.
Bahkan Lin Yong dan Chen Yuan pun berteriak kegirangan. Dia berhasil. Pedang batu ke-6, pemahaman tercapai. Ketika mereka melihat Yang Xiaotian berhasil memahami pedang batu ke-6, kegembiraan dan kegembiraan meledak dari lubuk hati setiap orang di Akademi Pedang Surgawi. Meskipun bukan mereka yang memahami pedang, keberhasilan Yang Xiaotian adalah kemuliaan seluruh Akademi Pedang Surgawi saat itu. Yang Xiaotian, yang tenggelam dalam dunia ki pedang dari pedang batu ke-6, tidak mendengar sorak-sorai dari dunia luar. Sementara itu, para apoteker yang berkumpul di aula apoteker, termasuk Lin Yuan, tercengang oleh ki pedang yang terus-menerus terpancar dari Akademi Pedang Surgawi. Si kecil ini, dia tidak bermaksud untuk memahami 7 pedang dalam satu hari. Dia, Lin Yuan bergumam tak percaya. Kemarin, hanya sekadar komentar spontan ketika dia mengatakan bahwa memahami 10 pedang batu akan menjamin pertemuan dengan Chen Changqing. Dia tidak menyangka anak muda ini begitu bertekad untuk memahami beberapa pedang berturut-turut hari ini. Siapa yang mengira bahwa upaya tak kenal lelah Yang Xiaotian untuk memahami pedang batu hari ini hanya untuk bertemu Chen Changqing. Semua untuk mempelajari lokasi api surgawi dari Chen Changqing. Di luar keterkejutannya, Lin Yuan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa lokasi api surgawi adalah satu hal, tetapi menaklukkannya adalah hal lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan api surgawi. Bahkan Kaisar Agung Kekaisaran Naga Surgawi tidak dapat menjinakkan api surgawi, apalagi Yang Xiaotian. Mengesampingkan berbagai kekuatan di kota pedang surgawi yang diaduk oleh Ki Pedang Akademi Pedang Surgawi, 1 jam kemudian, Yang Xiaotian akhirnya memahami pedang batu ke-6 secara menyeluruh. Saat Yang Xiaotian memahami pedang batu ke-6 dan muncul dari dunia pedang, seluruh alun-alun bersorak gembira. Yang Xiaotian, Yang Surgawi. Tiba-tiba, seorang siswa berseru dengan semangat. Yang Surgawi, Yang Surgawi, Yang Surgawi. Semakin banyak siswa mulai berteriak kegirangan. Menyaksikan kerumunan yang panik dan bersemangat, bahkan Lin Yong dan Chen Yuan pun terkejut. Namun, Yang Xiaotian tetap tenang dan mendekati pedang batu ke-7. Saat Yang Xiaotian bergerak di depan pedang batu ke-7, kerumunan yang sebelumnya bersorak tiba-tiba terdiam, berhenti sejenak, dan kemudian nyanyian gemuruh Yang Surgawi bangkit lagi. Suara Yang Surgawi bergema seperti guntur, bergema di seluruh Akademi Pedang Surgawi. Yang Xiaotian tetap tenang seperti air yang tenang, mengabaikan kebisingan dunia luar, dan terus memahami pedang batu ke-7. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian mulai memahami pedang batu ke-8. 2 jam kemudian, Yang Xiaotian mulai memahami pedang batu ke-10. Setelah pedang batu ke-10 dipahami, dia akan dapat bertemu Chen Changqing. Berdiri di depan pedang batu ke-10, tatapan Yang Xiaotian tertuju padanya. Waktu berlalu. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami batu ke-10. Pedang, dan sekali lagi, area itu tenggelam dalam sorak-sorai liar, divine. Setelah memahami ke-10 pedang itu, Yang Xiaotian menghela napas lega. Alih-alih melanjutkan, ia malah menuju ke arah Lin Yong dan Chen Yuan. Bab 53 Bisakah kau melakukannya sekali agar kami dapat melihatnya? Saat Yang Xiaotian menghampiri Lin Yong dan Chen Yuan dengan gembira memeluk Yang Xiaotian, sambil terisak-isak karena emosi, "Anakku, terima kasih. Betapa beruntungnya Akademi Pedang Surgawi memiliki murid seperti Yang Xiaotian." Namun, Yang Xiaotian berkata, "Dekan Chen, kau terlalu erat memelukku." Semua orang di sekitar mereka jatuh berjatuhan. Diliputi rasa gembira, Chen Yuan buru-buru melepaskan Yang Xiaotian, takut dia mungkin telah menyakitinya. "Dekan Lin, bukankah Akademi memiliki peraturan bahwa mereka yang menguasai lebih dari 10 pedang batu dapat bertemu dengan 5 tetua agung dari Balai Pedang?" Yang Xiaotian bertanya pada Lin Yong. Lin Yong terkejut sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kami akan membawamu menemui kelima tetua sekarang juga." Setelah itu, dia dan Chen Yuan membawa Yang Xiaotian ke dalam istana dalam. Pengadilan luar dan dalam Akademi Pedang Surgawi. Hanya setelah melewati sejumlah penilaian, seorang siswa pengadilan luar dapat menjadi siswa pengadilan dalam. Secara umum, hanya dosen dan mahasiswa pengadilan dalam yang dapat masuk dan keluar pengadilan dalam. Sepanjang jalan, murid-murid pengadilan dalam memandang Yang Xiaotian dengan ekspresi rumit.
Pelataran dalam, dengan pepohonan kuno dan banyak bangunan, memancarkan aura sejarah kuno. Pada bangunan-bangunan ini, jejak-jejak pedang ada di mana-mana, teknik pedang, rune pedang, dan luka-luka yang ditinggalkan oleh ki pedang. Yang Xiao Tian melihat beberapa patung tinggi. Keempat orang ini adalah pendekar pedang paling berbakat dalam sejarah akademi kita. Lin Yong memperkenalkan patung-patung itu kepada Yang Xiao Tian, sambil berkata, masing-masing dari mereka menguasai 60 pedang batu. 60 pedang batu, Yang Xiao Tian kagum. Bagi para murid akademi, memahami satu pedang batu saja sudah mengesankan, 10 merupakan tanda seorang jenius, tetapi keempat orang ini telah memahami 60. Benar, kata Chen Yuan sambil tersenyum, siapapun yang menguasai 60 pedang batu dapat mendirikan patungnya di sini agar semua siswa dapat mengaguminya. Orang ini tidak lain adalah kepala akademi kedua kita, Tuan Guo Jia. Dia menunjuk ke salah satu patung, dia menguasai 77 pedang batu. Yang Xiao Tian tercengang. 77 pedang batu. Lin Yong menatap patung Guo Jia, dipenuhi dengan emosi. Dia juga orang yang paling memahami pedang batu di akademi kita. Yang paling banyak di akademi. Itu berarti belum pernah ada seorang pun yang memahami sepenuhnya 100 pedang batu di 100 Swords Plaza. Aku ingin tahu berapa banyak pedang batu yang telah dipahami oleh Penatua Chen Changqing. Yang Xiao Tian tiba-tiba bertanya. Chen Changqing, yang saat ini merupakan pakar teratas di Akademi Pedang Surgawi, adalah seseorang yang membuat Yang Xiao Tian sangat penasaran dalam hal berapa banyak pedang batu yang telah dipahaminya. Penatua Chen Changqing telah menguasai 57 pedang batu, kata Lin Yong dengan bangga. Dalam beberapa ratus tahun Akademi Pedang Surgawi, hanya 4 orang yang memahami 60 pedang batu. Dan Chen Changqing, setelah memahami 57 pedang batu, menunjukkan puncak dao pedangnya. 57, renung Yang Xiao Tian pelan. Itu berarti dia hanya kekurangan 3 pedang. Pada saat itu, Chen Yuan berkata kepada Yang Xiao Tian sambil tersenyum, namun, jika kamu dapat memahami 30 pedang batu, kamu dapat menjadi tetua balai pedang. Xiao Tian, kamu harus berusaha keras. Lin Yong juga berkata sambil tersenyum, benar sekali, jika kau bisa menjadi tetua balai pedang, statusmu akan setara denganku sebagai dekan. Kau akan menikmati banyak sumber daya yang tidak bisa diakses oleh murid-murid Akademi Pedang Surgawi lainnya, termasuk menjelajahi buku-buku rahasia di tingkat tertinggi paviliun buku dengan bebas. Tingkat tertinggi dari gudang akademi, yang menyimpan banyak buku rahasia, tidak terbuka untuk guru dan siswa akademi, hanya Lin Yong dan Chen Yuan yang memiliki akses. Tentu saja, jika Yang Xiao Tian menjadi tetua balai pedang, dia dapat dengan bebas memasuki tingkat tertinggi gudang. Yang Xiao Tian mengangguk. Seorang tetua balai pedang, ya. Jika dia benar-benar bisa menjadi tetua balai pedang Akademi Pedang Surgawi, itu tidak akan buruk sama sekali. Dengan menyandang identitas sebagai tetua balai pedang dari Akademi Pedang Surgawi, segala sesuatunya akan jauh lebih mudah, dan di masa mendatang, orang-orang seperti Hu Xing dan Cheng Beibei semuanya harus memberi hormat kepadanya sebagai seorang tetua. Setelah beberapa saat, Lin Yong dan Chen Yuan membawa Yang Xiao Tian ke Aula Pedang. Aula Pedang terletak di bagian terdalam akademi. Seluruh aula pedang, dari luar, tampak seperti gunung. Pintu masuknya berada di kaki gunung. Lin Yong punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kelima tetua. Lin Yong mengumumkan dengan keras di pintu masuk setelah tiba. Di dalam aula pedang, Chen Changqing dan keempat orang lainnya tengah mempelajari susunan pedang ketika mereka tiba-tiba mendengar suara Lin Yong yang mengganggu, yang membuat mereka agak tidak sabar. Hele bahkan lebih kesal lagi, dan menegur, keluarkan saja kalau kamu mau kentut. Lin Yong tersenyum kecut, tetapi dia sangat menyadari sifat buruk tetua Hele dan tidak marah, dia meluruskan nadanya dan berkata, ada seorang siswa di akademi yang telah memahami ke-10 pedang batu. Lin Yong telah membawanya untuk bertemu dengan kelima tetua. Chen Changqing dan yang lainnya segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Setelah puluhan tahun, seorang murid akhirnya memahami ke-10 pedang batu, kata Chen Changqing dari dalam, suaranya dipenuhi rasa puas. Dia bertanya, bolehkah saya tahu murid pengadilan dalam yang mana? Dia bukan murid pengadilan dalam, tapi mahasiswa baru tahun pertama di akademi kami, kata Lin Yong cepat. Apa? Mahasiswa baru tahun pertama. Chen Changqing dan Hele berseru serempak, dan hampir pada saat yang sama,
5 sosok muncul dari aula dalam, membawa serta gelombang pedang yang mengerikan. Yang Xiaotian hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan kelima tetua telah muncul di depan mereka. Mereka berlima, 4 pria dan 1 wanita, semuanya memandang Yang Xiaotian dengan tatapan yang luar biasa. Maksudmu, anak ini butuh waktu lebih dari sebulan untuk memahami ke-10 pedang batu itu. Chen Changqing bertanya pada Lin Yong. Sudah lebih dari sebulan sejak semester dimulai, dan Chen Changqing serta yang lainnya berasumsi bahwa Yang Xiaotian telah meluangkan waktu itu untuk memahami ke-10 pedang batu. Sedikit lebih dari sebulan, 10 pedang batu. Kecepatan seperti itu membuat Chen Changqing dan yang lainnya benar-benar terkejut. Chen Changqing bangga dengan keahliannya dalam pedang yang tak tertandingi namun membutuhkan waktu 7 tahun untuk memahami ke-10 pedang batu di masanya. Lin Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Xiaotian hanya butuh 4 hari untuk memahami 10 pedang batu. 4 hari. Chen Changqing, Hele, dan yang lainnya tampak menegang seolah disambar petir surgawi 9 surga. Tidak, tidak mungkin. Hele gemetar seolah-olah dia terkena stroke, tangannya gemetar. 4 hari. Kamu bilang 4 hari. Meski tahu bahwa Lin Yong tidak akan bercanda tentang masalah seperti itu, Chen Changqing dan yang lainnya tetap menganggapnya tidak masuk akal. Nak, bisakah kau tunjukkan teknik pedang batu yang telah kau pahami kepada kami? Tanya Chen Changqing, sambil menatap anak laki-laki yang sangat tampan di depannya. Ia mencoba untuk terdengar tenang, tetapi meskipun sudah puluhan tahun bersikap tenang, suaranya tidak bisa tenang. Yang Xiaotian mengangguk, lalu berjalan ke ruang terbuka di depan aula pedang, sambil mengayunkan pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba ki pedang itu seperti matahari. Apa yang diperagakan oleh Yang Xiaotian adalah tepatnya, teknik pedang matahari berapi. Dari kejauhan, ki pedang yang sangat maskulin itu tampak membawa matahari yang terbit dan terbenam di dalamnya. Menyaksikan teknik pedang matahari berapi milik Yang Xiaotian, Chen Changqing dan yang lainnya tercengang, alam pencapaian hebat. Awalnya mereka mengira bahkan jika Yang Xiaotian dapat memahami pedang batu, itu hanya dasar-dasarnya saja. Sekarang, teknik pedang matahari berapi milik Yang Xiaotian sebenarnya telah berada di alam pencapaian agung. Bahkan Lin Yong dan Chen Yuan pun tercengang, tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian mampu mengolah teknik pedang matahari berapi ke alam prestasi besar hanya dalam beberapa hari saja. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian selesai memamerkan teknik pedang matahari berapi-api, dan kemudian ia mulai memamerkan teknik pedang bulan dingin. Tiba-tiba, butiran-butiran salju mulai berjatuhan entah dari mana. Di tengah-tengah pedang ki yang bersilangan, tampak seolah-olah ada bulan yang dingin tergantung tinggi. Chen Changqing dan yang lainnya begitu tercengang hingga mereka kehilangan kata-kata, ini adalah alam pencapaian hebat lainnya. Bab 54, ingin datang mengunjungimu. Setelah melakukan teknik pedang bulan dingin, ia melanjutkan ke pedang bumi. Yang Xiaotian melompat ke udara dan dengan gerakan pedang yang tampaknya datang entah dari mana. Tiba-tiba, pedang ki yang menjulang tinggi muncul. Pedang ki melintas, seakan membelah langit dan bumi menjadi 2 bagian. Sekali lagi, itu adalah alam pencapaian agung. Setelah itu, Yang Xiaotian berturut-turut menampilkan pedang pemberi kehidupan dan pedang petir liar. Tak lama kemudian, dia telah menampilkan semuanya. Demi kelegaan Chen Changqing dan Hele, 7 set teknik pedang berikutnya yang diperagakan Yang Xiaotian tidak mencapai alam prestasi agung, tetapi hanya pada puncak tingkat dasar. Pada titik ini, Lin Yong berkata, 7 set teknik pedang terakhir baru saja dipahami oleh Xiaotian hari ini. Chen Changqing dan Hele tercengang. Apakah kamu mengatakan dia memahami total 7 pedang batu hari ini? Kali ini, kaki Hele gemetar. Ya, dari pagi sampai sekarang, setiap jam kami mempelajari 1 pedang batu, kata Chen Yuan dengan penuh semangat. Chen Changqing dan yang lainnya memandang Yang Xiaotian di depan mereka seolah-olah dia adalah monster super. Lalu mereka semua menjadi sangat bersemangat. Surga memberkati Akademi Pedang Surgawi kita. Chen Changqing berteriak dengan penuh emosi sambil menatap ke langit. Tidak mengherankan dia begitu bersemangat, sebagai seorang ahli pedang Dao, dia tentu tahu betapa pentingnya bakat pedang Dao seseorang. Yang Xiaotian, dengan bakat pedang Dao seperti itu, pasti akan menjadi pusat kekuatan tertinggi yang mendominasi dunia kontemporer. Pada saat ini, Lin Yong ragu-ragu sejenak, lalu berkata,
Senior Chen, kami membawa Xiao Tian, sebenarnya juga berharap Anda dapat membantu kami memeriksa jiwa bela diri Xiao Tian. Oh, Chen Changqing mendengar maksud perkataan Lin Yong, dan berkata, ada masalah dengan jiwa bela diri Xiao Tian. Ya, Lin Yong mengangguk, lalu menjelaskan situasi dengan jiwa bela diri yang Xiao Tian kepada Chen Changqing dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Chen Changqing dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Akan tetapi, mereka semua menolak untuk percaya bahwa jiwa bela diri yang Xiao Tian adalah tingkat 2. Seorang jiwa bela diri tingkat 2 tidak mungkin memiliki bakat pedang dao yang menantang surga. Anakku, bisakah kau memanggil jiwa bela dirimu untuk kulihat? Chen Changqing tersenyum pada Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian mengangguk. Dia merilis jiwa bela diri miliknya. Seketika, cahaya gelap memancar tiada henti. Langit dan bumi di sekitarnya seakan-akan jatuh ke dalam jurang yang gelap. Kekuatan dahsyat terpancar dari si kura-kura hitam dan si ular hitam. Bahkan Chen Changqing dan yang lainnya merasakan tekanan yang kuat dan hawa dingin. Lin Yong dan Chen Yuan terkejut saat melihat jiwa bela diri yang Xiao Tian yang telah berubah drastis dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Mereka pun mendapati bahwa ular hitam tidak lagi melilit tempurung kura-kura, tetapi terpisah dari kura-kura raksasa. Terpisah. Roh bela diri kembar. Lin Yong dan Chen Yuan berteriak kaget, saat mereka menyadari sesuatu. Namun, Chen Changqing dan yang lainnya seolah-olah tidak mendengar seruan Lin Yong dan Chen Yuan dan terus maju untuk memeriksa jiwa bela diri yang Xiao Tian dengan saksama. Semakin mereka melihat, semakin tercenganglah mereka. Baru setelah waktu yang lama mereka berhenti. Penatua Chen, apa pendapatmu? Lin Yong bertanya dengan cemas. Chen Changqing, melihat ekspresi gugup pada Lin Yong dan Chen Yuan, tersenyum dan berkata, kalian tidak perlu khawatir, jiwa bela diri Xiao Tian bukanlah level 2. Dia melanjutkan, jika aku tidak salah, kura-kura raksasanya adalah jiwa bela diri superior level ke-11, kura-kura surgawi laut hitam, dan ular hitamnya adalah jiwa bela diri tingkat atas level ke-11, ular neraka neter. Dia memiliki roh bela diri super ganda. Jiwa bela diri unggul tingkat ke-11, penyu surgawi laut hitam. Ular jiwa bela diri tingkat atas tingkat ke-11, Nether Hell Snake. Jiwa bela diri super kembar. Mendengar hasil Chen Changqing, Lin Yong dan Chen Yuan gemetar, wajah mereka berseri-seri karena terkejut dan gembira. Penatua Chen, apakah ini benar? Lin Yong merasa seolah-olah kebahagiaan telah turun dari surga. Yang Xiao Tian bukan seorang martial soul kelas 2, tetapi juga memiliki twin super martial soul. Yang satu merupakan siswa tingkat atas kelas 11, yang satu lagi bahkan merupakan siswa tingkat puncak kelas 11. Chen Yuan juga sangat gembira. Benar, Chen Changqing melihat ekspresi gembira Lin Yong dan Chen Yuan, lalu tersenyum, tidak semua jiwa bela diri kura-kura raksasa adalah kelas 2. Namun, jiwa bela diri penyu surgawi laut hitam sangat langka. Di dunia jiwa bela diri sekarang, mungkin hanya Xiao Tian yang memilikinya. Wajar jika kamu tidak mengenalinya. Aku ingat, lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada seorang guru yang jiwa bela dirinya adalah penyu surgawi laut hitam. Namun, dia bukan dari kekaisaran naga surgawi, dia adalah penguasa dari kekaisaran lain. Mendengar ini, ekspresi yang Xiao Tian tetap tidak berubah. Karena hanya dia yang tahu bahwa jiwa bela diri miliknya bukanlah dari tingkat tertinggi tingkat 11, melainkan dari roh bela diri tertinggi tingkat 14. Mulai hari ini dan seterusnya, Xiao Tian akan menjadi putra balai pedang, kata Chen Changqing kepada Lin Yong dan Chen Yuan, sejak saat itu, dia akan memiliki akses bebas ke balai pedang. Kemudian, dengan senyum berseri-seri kepada Yang Xiao Tian, dia menambahkan, nak, jika kamu memiliki pertanyaan tentang ilmu pedang, jangan ragu untuk datang kepada kami kapan saja, mengerti? Yang Xiao Tian mengangguk dan berkata, Penatua Chen, sebenarnya saya punya pertanyaan untuk Anda hari ini. Oh, Chen Changqing tampak terkejut, lalu tersenyum, aku ingin tahu apa pertanyaannya. Selama aku tahu jawabannya, aku pasti akan memberitahumu. Saya dengar Anda telah melakukan banyak penelitian tentang api surgawi. Apakah Anda tahu di mana lokasinya? Tanya Yang Xiao Tian. Semua orang terkejut. Mereka berasumsi bahwa Yang Xiao Tian akan bertanya tentang ilmu pedang, bukan tentang api surgawi. Chen Changqing ragu sejenak,
lalu berkata, aku memang tahu di mana api surgawi itu berada, tetapi tempat itu terlalu berbahaya. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh menasihati Yang Xiaotian, anakku, api surgawi memang memiliki kekuatan yang tak terukur, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkannya. Kamu sebaiknya menyerah pada ide ini. Yang Xiaotian merenung dan bertanya, apa yang diperlukan agar Penatua Chen mengungkapkan lokasinya? Chen Changqing melihat bahwa Yang Xiaotian masih belum menyerah dan merenung sebelum berkata, bagaimana dengan ini, jika kamu dapat memahami pedang batu ke-30 dalam waktu 1 bulan, aku akan memberitahumu di mana api surgawi berada. Memahami pedang batu menjadi semakin sulit seiring kemajuan seseorang. Meskipun Yang Xiaotian mampu memahami 7 pedang batu dalam 1 hari, apakah ia dapat memahami yang ke-30 dalam sebulan masih belum pasti. Dia tidak bermaksud mempersulit Yang Xiaotian, dia hanya tidak ingin Yang Xiaotian mengambil risiko. Akademi Pedang Surgawi akhirnya melihat munculnya seorang jenius pedang Dao, dan dia berharap Yang Xiaotian tidak akan jatuh karena hal ini. Setuju, itu janji. Yang Xiaotian langsung menjawab setelah mendengar ini. Chen Changqing menatap pemuda percaya diri di hadapannya, tak dapat menahan rasa sesal, bertanya-tanya apakah ia telah menetapkan jangka waktu terlalu lama. Bagaimana jika anak itu benar-benar dapat memahami pedang batu ke-30 dalam waktu 1 bulan? Tak lama kemudian, Yang Xiaotian, Lin Yong, dan Chen Yuan meninggalkan aula pedang. Tidak lama setelah Yang Xiaotian pergi, berita bahwa ia telah menjadi putra balai pedang dan memiliki jiwa bela diri super kembar dengan cepat menyebar ke seluruh akademi. Hu Xing, mendengar berita itu, tercengang untuk waktu yang lama. Ya, dikatakan bahwa Penatua Chen Changqing sendiri yang memverifikasinya. Jiwa bela diri kura-kura raksasa adalah kura-kura surgawi laut hitam tingkat tinggi tingkat 11, dan jiwa bela diri ular hitamnya memiliki asal-usul yang lebih luar biasa, ular neraka neter tingkat puncak tingkat 11. Cheng Beibei berkata dengan emosi tertentu. Setelah Hu Xing mendengar ini, dia tampak kehilangan jiwanya. Tidak peduli berapa lama Cheng Beibei memanggil, tidak ada jawaban. Dan berita tentang roh bela diri super kembar Yang Xiaotian dengan cepat juga sampai ke telinga Su Li di Akademi Laut Surgawi. Su Li, yang telah berlatih mati-matian dan bersumpah untuk membalas dendam pada Yang Xiaotian, duduk di sana tak bergerak setelah mendengar berita itu. Dan berita tentang roh bela diri super kembar Yang Xiaotian pun menyebar dengan cepat di antara berbagai kekuatan di negeri Laut Surgawi. Pada akhirnya, bahkan penguasa kota Xingyue, Zhang Tian, pun mengetahuinya. Setelah mengetahui bahwa orang tua Yang Xiaotian tinggal di kota Xingyue, ia langsung berteriak, cepat, siapkan hadiah yang banyak. Semua klan utama di kota Xingyue yang mengetahui berita itu buru-buru memerintahkan rakyatnya untuk menyiapkan hadiah yang berlimpah. Bahkan keluarga-keluarga dari kota-kota terdekat semuanya bergegas ke kota Xingyue, semata-mata untuk memberikan ucapan selamat kepada orang tua Yang Xiaotian, Yang Chao dan Huang Ying. Pagi itu, saat Yang Chao baru saja bangun, dia melihat bawahannya, Sun Hua, bergegas masuk dengan gembira sambil berteriak sekeras-kerasnya, wakil Tuan Manor, Tuan Kota sendiri datang untuk mengunjungi Anda. Bab 55, menatap langit dengan air mata kegembiraan. Apa katamu? Tuan Kota sendiri akan datang mengunjungiku. Yang Chao menatap Sun Hua yang bersemangat, berpikir dia pasti salah dengar. Dulu, saat dia bertanggung jawab atas bisnis sutra di Yang Family Manor, sulit untuk bertemu dengan seorang pelayan kecil di bawah City Lord's Mansion. City Lord sangat tinggi dan berkuasa, sama sekali di luar jangkauannya. Dan sekarang dia benar-benar datang mengunjunginya. Ya, itu memang benar Tuan Kota sendiri, benar sekali. Wajah Sun Hua memerah karena kegembiraan, Tuan Kota telah membawa banyak kotak hadiah yang murah hati, dan semuanya hampir tiba. Banyak kotak hadiah yang berlimpah. Yang Chao dan Huang Ying semakin bingung setelah mendengar ini. Ketika Yang Chao, Huang Ying, dan beberapa orang lainnya keluar dari kediaman, mereka tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Mereka melihat penguasa kota Xingyue, Zhang Tian, memimpin prosesi pengawal yang megah, masing-masing membawa sekotak hadiah yang berlimpah. Pasti ada lusinan kotak. Yang Chao dan Huang Ying tercengang. Baru saat itulah mereka menyadari arti sebenarnya dari banyak kotak yang disebutkan Sun Hua. Saudara Yang Chao, saya Zhang Tian.
Saya harap Anda bisa memaafkan kedatangan saya yang tiba-tiba, kata Zhang Tian, melihat Yang Chao dan Huang Ying melangkah keluar. Dia buru-buru memberi hormat dengan kepalan tangan dan tersenyum dari jauh, kehangatannya tak tertahankan. Mendengar Zhang Tian menyapanya dengan hangat seperti saudara, Yang Chao merasa tersanjung dan segera melangkah maju untuk menyambutnya, sambil mengepalkan tangan, Tuan Kota, Anda terlalu sopan. Bolehkah saya bertanya tentang apa ini? Dia tidak dapat mengerti mengapa Zhang Tian, pemimpin kota Xingyue yang terhormat, mau mengunjunginya, apalagi dengan begitu banyak hadiah yang diberikan. Tepat saat Zhang Tian hendak berbicara, tiba-tiba dari kejauhan, prosesi lain mendekat. Para pendatang baru tersebut merupakan para pakar terkemuka dari keluarga Yao terkemuka di kota Xingyue, yang dipimpin oleh Yao Ping, sang kepala keluarga, diikuti oleh semua tetua keluarga Yao. Yao Ping, yang mengendalikan penginapan dan bar di kota Xingyue, juga membawa puluhan kotak hadiah. Yao Ping, beserta anggota keluarga Yao, datang untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Yang Chao. Yao Ping juga memberi hormat dari kejauhan, antusiasme dan senyum hormatnya bahkan lebih besar dari Zhang Tian. Di kota Xingyue, status dan posisi Yao Ping jauh melampaui Yang Ming dari Yang Family Manor. Biasanya sulit dipahami seperti seekor naga, fakta bahwa ia sekarang bergabung dengan Zhang Tian untuk memberikan ucapan selamat membuat Yang Chao benar-benar bingung. Pada saat itu, beberapa prosesi lainnya muncul secara bersamaan, dipimpin oleh para kepala keluarga besar kota Xingyue, masing-masing memiliki status yang tidak kalah dengan Yao Ping. Akhirnya, bahkan Wen Jingyi dari Wind Cloud Commerce Guild tiba bersama rombongannya. Tepat saat Yang Chao mengira kedatangannya telah berhenti, tiba-tiba seseorang berteriak. Tuan Kota Dingfeng datang untuk mengucapkan selamat kepada saudara. Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya terkejut. Kota Dingfeng, salah satu kota di sekitar kota Xingyue. Tetapi kota Dingfeng bahkan lebih besar dari kota Xingyue. Dan sekarang, bahkan penguasa kota Dingfeng pun datang. Tuan Kota Angin Hitam datang untuk mengucapkan selamat kepada saudara Yang Chao. Tiba-tiba, suara lain berteriak. Kota Angin Hitam, seperti kota Dingfeng, adalah salah satu kota di sekitar kota Xingyue. Pemimpin Sekte Pedang Langit dan Bumi datang bersama para bawahannya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Yang Chao. Terdengar suara lain. Mendengar hal itu, orang banyak pun tercengang. Meskipun Sekte Pedang Langit dan Bumi bukan merupakan negara adikuasa di negeri Laut Surgawi, namun tetap saja merupakan sekte kelas 1, dan pemimpin sektenya merupakan Raja Bela Diri yang disegani. Dan sekarang, bahkan seorang Raja Bela Diri datang untuk memberi selamat kepada Yang Chao. Setelah itu, satu demi satu tuan kota, satu demi satu kepala keluarga, satu demi satu ketua sekte, semuanya tiba bersama pengikutnya. Saat tidak ada seorang pun yang datang, Yang Chao, melihat tumpukan hadiah di depannya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, sahabatku, kalian datang untuk memberi selamat kepadaku, tetapi aku tidak tahu tentang acara bahagia yang kalian maksud. Saat ini, Yang Ming dan Yang Hai, yang perlu membeli beberapa barang, sedang memasuki kota Xingyue, tetapi begitu mereka masuk, mereka menyadari bahwa kota Xingyue berbeda dari sebelumnya. Seluruh kota ramai seolah-olah sedang mempersiapkan perayaan besar, membuat mereka sangat penasaran. Didorong oleh rasa ingin tahu, mereka bertanya kepada orang yang lewat tentang apa yang telah terjadi. Kau tidak tahu, pagi-pagi sekali, para penguasa kota Xingyue, kota Dingfeng, dan kota Angin Hitam, beserta keluarga-keluarga besar dan sekte-sekte di sekitarnya, semuanya datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Tuan Yang Chao, kata orang yang lewat itu dengan gembira. Tuan Yang Chao, Yang Ming dan Yang Hai terkejut dan ragu. Mungkinkah orang itu memiliki nama yang sama? Mengapa para penguasa kota, keluarga besar, dan sekte ingin memberi selamat kepada Yang Chao? Yang Hai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Konon, putra dewa Yang Chao, Yang Xiaotian, memiliki dua roh bela diri super. Seru pejalan kaki itu dengan penuh kegembiraan. Apa? Yang Xiaotian, roh bela diri super kembar. Yang Ming dan Yang Hai seolah tersambar petir. Tidak mungkin. Yang Hai tiba-tiba berteriak, dengan gelisah berkata, sampah itu. Yang Xiaotian, bagaimana mungkin dia memiliki roh bela diri super kembar? Melihat betapa gelisahnya Yang Hai,
pengamat itu agak terkejut dan menjelaskan, dikatakan bahwa tetua dari Akademi Pedang Surgawi mengevaluasi kembali jiwa bela diri yang Xiao Tian. Salah satunya adalah sesuatu seperti kura-kura surgawi laut hitam. Jiwa bela diri, dan yang lainnya adalah ular neraka neter, keduanya level 11. Roh bela diri tertinggi. Tidak hanya itu, bakat yang Xiao Tian dalam ilmu pedang tidak ada duanya. Di Akademi Pedang Surgawi, tidak ada murid yang memahami pedang batu selama bertahun-tahun, tetapi yang Xiao Tian telah memahami 7 pedang batu dalam 1 hari. Itulah yang membuat 5 tetua agung Akademi Pedang Surgawi waspada. Sekarang, dia telah dilantik sebagai putra Balai Pedang. Yang Xiao Tian ini, dia luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa dia akan segera menjadi ahli nomor 1 di negara Laut Surgawi. Orang yang lewat berbicara sambil meludah. Yang Ming dan Yang Hai mendengarkan dengan pikiran yang terus bergemuruh. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan pejalan kaki itu selanjutnya. Pakar nomor 1 di Divine Sea Country. Memahami 7 pedang batu dalam 1 hari. Roh bela diri tertinggi tingkat 11. Mereka berdiri di sana seolah-olah tidak berjiwa, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Pada saat ini, penguasa kota Xingyue, Zhang Tian, dan yang lainnya juga telah memberitahu Yang Chao tentang situasi Yang Xiao Tian. Setelah mendengarnya, Yang Chao dan Huang Ying merasa seperti sedang bermimpi. Yinger, putra kita, Xiao Tian, dia memiliki roh bela diri super ganda. Yang Chao tiba-tiba menangis, menatap ke langit dan menangis dengan gembira, surga punya mata. Putraku, putra Yang Chao, dia memiliki roh bela diri super ganda. Dia bukan hanya jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat 2. Huang Ying pun menitikkan air mata. Mereka bahagia, bahagia untuk putra mereka, dan bahagia untuk diri mereka sendiri. Setelah semalam berkultivasi, Yang Xiao Tian pergi ke gudang akademi sekali lagi, namun kali ini ia tidak menukarkan kitab rahasia bawaan apapun, melainkan mengembalikan kitab-kitab yang dimilikinya. Yang Xiao Tian tidak terburu-buru untuk memahami pedang batu, tetapi tetap tinggal di paviliun buku untuk menjelajahi teknik bela diri atas bawaan lainnya. Menukar kitab rahasia baru setiap waktu ternyata terlalu merepotkan, jadi dia memutuskan untuk membaca semua teknik bela diri puncak bawaan ini sekaligus, menghafalkannya, lalu mempraktikkannya sekaligus saat dia kembali. Selama 2 hari berturut-turut, Yang Xiao Tian tinggal di dalam paviliun buku, dan setelah 2 hari, dia akhirnya membaca hampir 100 teknik bela diri atas bawaan yang tersisa. Setelah selesai, Yang Xiao Tian duduk bersila di lantai, memejamkan mata, dan mengingat semua teknik bela diri puncak bawaan yang telah dibacanya selama 2 hari terakhir, mempraktikkannya dalam pikirannya. Begitu dia yakin telah memahaminya sepenuhnya, Yang Xiao Tian meninggalkan paviliun buku dan mulai menuju ke Hundred Swords Plaza. Kali ini, dia bermaksud untuk memahami pedang batu hingga yang ke-30, dan kemudian mendapatkan keberadaan api surgawi dari Chen Changqing. Mulut, bab 56, kuali obat yang bisa berbicara. Yang Xiao Tian tiba di depan pedang batu ke-11. Tak lama kemudian, pedang Qi membubung ke langit. Setelah 2 hari, warga kota pedang surgawi sekali lagi menyaksikan Qi pedang yang telah lama dirindukan. Melihat pedang Qi muncul kembali di antara langit dan bumi, Gu Zigang, kota. Penguasa kota pedang surgawi, penuh dengan harapan, aku ingin tahu berapa banyak pedang batu yang akan dipahami pemuda ini kali ini. Para ahli dari kota pedang surgawi yang berdiri di belakang Peng Zigang berusaha keras untuk tetap tenang saat mereka menatap pedang Qi yang membumbung tinggi. 2 hari yang lalu, Yang Xiao Tian telah memahami 7 pedang batu besar dalam 1 hari, dan pemandangan dengan 10 juta helai pedang Qi yang tertinggal di 9 langit masih mengguncang hati semua orang. Beberapa hari sebelumnya, penguasa kota mereka berkata bahwa dalam 10 tahun, Yang Xiao Tian akan menjadi ahli nomor 1 di negara Laut Surgawi. Mereka tidak mempercayainya, tetapi sekarang, tidak ada yang meragukannya lagi. Di dalam aula pedang, setelah mendengar berita tersebut, tetua Chen Changqing, Hele, dan 3 tetua lainnya semuanya keluar dari kedalaman aula pedang dan berdiri di pintu masuk, memandangi Qi pedang yang membumbung tinggi. Anak ini akhirnya mulai memahami pedang batu lagi, kata Hele dengan campuran keterkejutan dan emosi saat dia melihat pedang Qi yang membumbung tinggi. Jika Tuan Guojia masih di sini, melihat Xiao Tian, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkannya. Di masa lalu,
Guo Jia menguasai 77 pedang batu, tetapi selalu gagal menguasai yang ke-78. Dia akhirnya meninggalkan Akademi Pedang Surgawi, dan berkata bahwa dia akan kembali lagi nanti untuk menguasai yang ke-78. Pedang batu. Namun begitu dia pergi, dia tidak pernah kembali. Xiao Tian mungkin akan melampaui Lord Guo Jia dalam waktu 3 tahun, kata Chen Changqing dengan puas, dalam 5 tahun, dia bahkan mungkin akan selesai memahami 100 pedang batu. Pewarisan Dao Pedang di Hundred Swords Plaza sebenarnya melibatkan rahasia paling mendalam dari Divine Sword Academy. Berpikir tentang Yang Xiao Tian yang akhirnya memahami semua 100 pedang batu, Chen Changqing dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Berdasarkan peraturan akademi, menguasai 30 pedang batu akan menjadikan seseorang memenuhi syarat untuk menjadi tetua balai pedang, namun yang tidak diketahui orang lain adalah jika seorang murid dapat menguasai 100 pedang batu, mereka akan menjadi penguasa balai pedang. Dan kemudian mereka akan menerima warisan dari balai pedang. Namun, bagaimana jika Xiao Tian benar-benar berhasil memahami pedang batu ke-30 dalam waktu 1 bulan? Tanya Penatua Ren Feixue, penatua ketiga dan satu-satunya perempuan di antara mereka. Chen Changqing menggelengkan kepalanya, dimulai dari pedang batu ke-11, kesulitan pemahamannya menjadi 2 kali lipat. Mungkin saja Yang Xiao Tian dapat mencapai pedang batu ke-20 dalam waktu 1 bulan, tetapi memahami yang ke-30 dalam waktu 1 bulan hampir mustahil. Seperti yang dikatakan Chen Changqing, mulai dari pedang batu ke-11, kesulitan pemahaman meningkat secara signifikan. Dibandingkan sebelumnya, pemahaman Yang Xiao Tian terhadap pedang batu ke-11 jauh lebih lambat. Akan tetapi, meski begitu, Yang Xiao Tian masih berhasil memahami pedang batu ke-11 setelah 2 jam. Selanjutnya, Yang Xiao Tian mulai memahami pedang batu ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Dalam waktu kurang dari sehari, Yang Xiao Tian telah memahami pedang batu ke-20. Melihat hasil ini, Chen Changqing, Hele, Ren Feixue, dan yang lainnya tercengang. Hasil ini jauh melampaui penilaian dan spekulasi awal semua orang. Saya benar-benar meremehkan bakat pedang Dao Xiao Tian, kata Chen Changqing sambil tersenyum kecut. Pada tingkat ini, Yang Xiao Tian bahkan tidak membutuhkan waktu sebulan untuk sepenuhnya memahami 30 pedang batu. Memikirkan api surgawi, alis Chen Changqing berkerut. Sejak pedang batu ke-21 dan seterusnya, kesulitan pemahamannya berlipat ganda lagi. Meski begitu, dalam waktu kurang dari 2 hari, Yang Xiao Tian masih berhasil memahami pedang batu ke-30. Setelah memahami 30 pedang batu, Yang Xiao Tian menenangkan seluruh keberadaannya. Tanpa meluangkan waktu untuk beristirahat, ia melanjutkan perjalanan ke balai pedang. Melihat kedatangan Yang Xiao Tian, Chen Changqing tersenyum kecut. Penatua Chen, aku telah memahami 30 pedang batu, dan aku harap Anda dapat memberitahuku lokasi api surgawi, kata Yang Xiao Tian sopan sambil memberi hormat. Chen Changqing ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghela napas, baiklah, karena kamu begitu gigih tentang api surgawi, aku akan memberitahumu. Kemudian dia berkata, aku tahu bahwa api surgawi kesengsaraan Guntur ada di hutan bulan merah. Api surgawi kesengsaraan Guntur, seru Yang Xiao Tian dengan terkejut. Saat ini, lebih dari 30 jenis api surgawi dikenal. Api surgawi kesengsaraan Guntur menduduki peringkat sangat tinggi di antara semuanya, yaitu pada urutan ke-14. Benar sekali, api surgawi kesengsaraan Guntur. Chen Changqing berkata, dulu ketika aku bepergian di hutan bulan merah, aku memasuki gua kesengsaraan surgawi dan melihat api surgawi kesengsaraan Guntur. Gua kesengsaraan surgawi. Yang Xiao Tian sepertinya telah membaca tentang gua kesengsaraan surgawi di beberapa buku. Ya, gua kesengsaraan surgawi. Chen Changqing berbicara dengan ekspresi yang rumit. Menurut legenda, seorang prajurit tertinggi menerobos ke alam dewa bela diri di hutan bulan merah ketika kesengsaraan surgawi turun, meledakkan lubang tanpa dasar ke dalam tanah, yang selama bertahun-tahun, membentuk gua kesengsaraan surgawi. Meskipun waktu terus berlalu, untuk beberapa alasan, kekuatan kesengsaraan surgawi masih ada di dalam gua. Api surgawi kesengsaraan Guntur terletak di suatu tempat di dalam gua kesengsaraan surgawi. Chen Changqing memperingatkan Yang Xiao Tian, meskipun bakat pedang Daomu luar biasa, kekuatanmu terlalu lemah.
Kau tidak bisa memasuki gua kesengsaraan surgawi, dan bahkan jika kau bisa, kau pasti tidak akan bisa menjinakkan api surgawi kesengsaraan guntur. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya tidak pergi. Namun Yang Xiaotian bertanya, Penatua Chen, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjinakkan api surgawi? Chen Changqing mengangguk, wajahnya sangat serius, api surgawi dapat membakar apapun di langit dan bumi, bahkan prajurit sekuat dewa bela diri tidak dapat menjinakkannya. Rasa berat menyergap hati Yang Xiaotian. Bahkan dewa bela diri pun tidak dapat menjinakkan mereka. Tampaknya pikirannya sebelumnya terlalu naif. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian meninggalkan aula pedang dan kembali ke kediamannya, tetapi dia masih memikirkan api surgawi. Sekarang setelah dia tahu di mana letak api surgawi kesengsaraan guntur, tetapi tidak dapat menjinakkannya, dia benar-benar merasa tidak mau menerimanya. Sebenarnya bukan tidak mungkin bagimu untuk menjinakkan api surgawi kesengsaraan guntur. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam benak Yang Xiaotian. Suara itu terdengar tiba-tiba, dan Yang Xiaotian terkejut, siapa? Dia melompat berdiri dan mencari di halaman, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Hehe, pada saat itu, suara itu terus terngiang di benak Yang Xiaotian, kamu tidak perlu melihat, aku ada di tanganmu. Di tanganku, Yang Xiaotian terkejut sejenak, lalu menatap kuali obat di jarinya. Mungkinkah? Apakah itu kamu? Yang Xiaotian tidak percaya. Benar sekali, ini aku, suara dari kuali obat terus bergema. Yang Xiaotian menganggapnya tak dapat dipercaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kuali obat benar-benar dapat berbicara. Ketika benda-benda langit dan bumi mencapai alam tertentu, semuanya memiliki kecerdasan spiritual. Tidaklah aneh jika saya dapat berbicara, kata Medicine Cauldron. Yang Xiaotian masih berusaha untuk menerimanya, kuali obat diperoleh oleh Hong Feng di tempat yang berbahaya, dan bahkan Hong Feng tidak tahu asal-usulnya. Hingga saat ini, selain menggunakannya untuk alkimia dan penyimpanan, Yang Xiaotian tidak pernah mempertimbangkan bahwa kuali obat mungkin memiliki kecerdasan spiritual. Apakah itu artefak surgawi? Artefak surgawi. Kuali obat mengeluarkan suara mengejek, kamu benar-benar meremehkan Tuan Ding, bagaimana mungkin sesuatu yang rendah seperti artefak surgawi bisa mencapai tingkat ini? Artefak sebanding dengan kedudukanku. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Kuali obat ini bahkan lebih kuat dari artefak surgawi. Jika kau ingin menjinakkan api surgawi kesengsaraan guntur, aku dapat membantumu. Pada titik ini, kuali obat berbicara dengan cara yang sangat mengesankan, selama aku mengambil tindakan, api surgawi kesengsaraan guntur belaka bukanlah hal yang perlu diributkan. Hati Yang Xiaotian dipenuhi rasa gembira. Namun, kuali obat berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sebagai balasannya, kamu perlu membantuku menemukan beberapa hal. Bab 57 Hujan Pedang yang Melimpah. Mencari sesuatu. Yang Xiaotian terkejut. Apa yang mungkin dicari Medicine Cauldron? Apa yang kau cari? Kau akan mengetahuinya begitu kita sampai di gua kesengsaraan surgawi, kata Medicine Cauldron. Suatu pikiran terlintas di benak Yang Xiaotian. Mungkinkah Medicine Cauldron sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan kesengsaraan surgawi? Namun dengan kepastian dari Medicine Cauldron, Yang Xiaotian merasa lebih percaya diri dalam menaklukkan api surgawi kesengsaraan guntur. Tetapi Yang Xiaotian tidak terburu-buru menuju hutan bulan merah, dan memilih berlatih di pengasingan di rumahnya. Dia berlatih 30 set teknik pedang batu yang baru saja mulai dikuasainya. Dia juga mempelajari teknik bela diri unggulan bawaan yang telah dia telusuri di repositori akademi selama 2 hari terakhir. Sebelum dia menyadarinya, sebulan telah berlalu. Akhirnya, dia berhasil mencapai prestasi besar dalam seluruh 30 set teknik pedang batu. Semua teknik bela diri tertinggi bawaan dari paviliun buku juga telah mencapai tingkat pencapaian besar. Di halaman, Yang Xiaotian melepaskan serangan dengan pedang surgawi penembus langit di tangannya. Gerakan ke-6, Hujan Pedang. Seketika halaman dibanjiri hujan pedang yang deras. Jurus ke-6 dari teknik pedang penembus surga, Hujan Pedang, tampak lembut tetapi sesungguhnya lebih mematikan daripada serangan sebelumnya. Setelah berlatih teknik pedang penembus langit selama beberapa saat dan melihat hari mulai gelap, Yang Xiaotian berhenti. Beberapa saat kemudian, setelah memberitahu Luo Qing dan Ed tentang niatnya untuk memasuki hutan bulan merah,
mereka menjawab dengan terkejut, Tuan akan pergi ke hutan bulan merah. Hutan bulan merah dipenuhi oleh binatang buas dan makhluk beracun, tempat itu sangat berbahaya. Yang Xiao Tian mengangguk, berencana untuk menaklukkan api surgawi di dalam hutan bulan merah. Kita harus pergi bersama Tuan, kata Luo Qing dan Ed tanpa ragu. Yang Xiao Tian tahu mereka mengkhawatirkannya, tetapi dia hanya memilih untuk membawa Luo Qing bersamanya. Dan ketika Xiao Jin mengetahui bahwa Yang Xiao Tian berangkat ke bulan merah hutan, benda itu menempel kuat di kakinya. Yang Xiao Tian tidak punya pilihan selain membiarkannya menyusut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak lama setelah Yang Xiao Tian dan yang lainnya meninggalkan kediaman mereka, Hu Xing menerima kabar. Sudah larut malam. Kemana Yang Xiao Tian pergi? Hu Xing terkejut. Berapa banyak orang yang dia bawa? Dia hanya mengambil Luo Qing, kata Deng Yi. Saya sudah menyelidikinya, Luo Qing adalah budak yang dibelinya, yang dulunya adalah ahli marsial King Peak. Tapi sekarang dantiannya hancur, dia lumpuh. Apakah kamu yakin dantian Luo Qing hancur? Hu Xing tiba-tiba bertanya. Deng Yi menyeringai, jangan khawatir, aku tahu apa yang membuatmu khawatir. Aku sudah memeriksa ulang, dantian Luo Qing memang hancur. Kemudian dia melanjutkan, dilihat dari arah Yang Xiao Tian pergi, sepertinya dia berencana untuk meninggalkan kota. Haruskah kita bergerak? Hu Xing ragu-ragu. Awalnya, rencananya adalah menunggu hingga ujian berburu akhir semester di alam liar untuk mengambil tindakan. Kakak senior Hu, jangan ragu lagi. Semakin lama kita meninggalkan Yang Xiao Tian ini, semakin merepotkan dia, desak Deng Yi. Ini kesempatan langka, kita harus segera menanganinya. Baiklah, Hu Xing merenung. Tapi aku tidak percaya orang lain bisa melakukan pekerjaan ini. Kamu harus menanganinya secara pribadi. Jangan meninggalkan jejak apapun, perintah Hu Xing. Jika sudah waktunya, buanglah tubuh Yang Xiao Tian kepada binatang buas, biarkan mereka melahap semuanya hingga bersih. Dipahami. Jadi, tidak lama setelah Yang Xiao Tian dan Luo Qing meninggalkan kediaman mereka, Luo Qing menyadari seseorang mengikuti mereka. Yang Xiao Tian tetap tidak terpengaruh, jangan khawatir tentang dia. Setelah mereka meninggalkan kota pedang surgawi, Yang Xiao Tian dan Luo Qing menyusuri jalan setapak pegunungan. Deng Yi melihat Yang Xiao Tian memilih jalan setapak pegunungan dan menyeringai jijik. Namun, karena mereka tidak jauh dari kota, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Setelah berjalan beberapa saat, Deng Yi akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Pedang panjangnya menusuk dengan ganas ke arah Yang Xiao Tian. Sebagai seorang praktisi 10 kali lipat bawaan, pedang Deng Yi sangat cepat dan mencapai punggung Yang Xiao Tian dalam sekejap. Tepat ketika pedangnya hendak menembus Yang Xiao Tian, tiba-tiba tubuh Yang Xiao Tian meluncur menjauh, menghindari serangan itu. Pedang Deng Yi menghantam udara. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan, serangannya yang penuh percaya diri itu meleset. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sebilah pedang menusuk dari bawah tulang rusuknya. Cahaya pedang itu keras dan dingin. Wajah Deng Yi berubah drastis, dan dia mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Namun dia masih setengah langkah terlalu lambat. Beberapa garis cahaya pedang melintas, menembus tulang rusuknya. Sambil mengerang pelan, Deng Yi merasakan sakit yang amat sangat, jatuh ke belakang, dan terhuyung beberapa langkah sebelum ia berhasil berhenti. Ia menatap Yang Xiao Tian dengan tak percaya. Orang yang baru saja menyerang dan melukainya, sebenarnya adalah Yang Xiao Tian. Dia berada di level ke-10 tahap bawaan. Dan dia telah dilukai oleh Yang Xiao Tian, yang jiwa bela dirinya baru saja terbangun. Dia menyentuh bagian sekitar tulang rusuknya yang berlumuran darah. Darah telah menodai separuh tubuhnya menjadi merah. Kau belum mencapai level ke-5 dari tahap acquired. Deng Yi berseru kaget. Siapa yang bilang aku berada di level ke-10 dari tahap acquired? Yang Xiao Tian menjawab dengan senyum dingin, tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Energi puncak level ke-5 dari tahap Inate keluar darinya. Puncak tingkat ke-5 bawaan. Deng Yi berteriak, wajahnya dipenuhi kengerian. Yang Xiao Tian, seorang murid baru di akademi, ternyata adalah seorang Grandmaster bawaan. Bukan hanya seorang Grandmaster bawaan tetapi juga di puncak level ke-5. Ini, Deng Yi merasa sulit mempercayainya. Yang Xiao Tian memandang pihak lain dengan acuh tak acuh. Kamu Deng Yi dari pengadilan dalam, bukan?
Apakah Husing mengirimmu untuk membunuhku? Pedang hantu milikmu. Tekniknya tidak buruk, hanya saja sayang kalau Anda belum menguasainya. Deng Yi telah menggunakan teknik pedang hantu, yang berada pada alam pencapaian agung, ketika dia mencoba membunuhnya. Tepat saat Luo Qing hendak campur tangan, Yang Xiaotian mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tidak perlu, aku akan melakukannya. Dia ingin menggunakan Deng Yi untuk melatih ilmu pedangnya. Melihat Yang Xiaotian mendekat, Deng Yi, setelah keterkejutan awalnya, menarik napas dalam-dalam, menahan keheranan di hatinya, dan tertawa dingin, Yang Xiaotian, kamu telah menyembunyikan dirimu dengan baik, mencapai puncak tahap kelima bawaan. Namun, aku menolak untuk percaya bahwa aku, yang berada di tingkat ke-10 dari tahap bawaan, tidak dapat membunuh satu pun di tingkat kelima. Meskipun Yang Xiaotian memiliki ilmu pedang yang luar biasa, terdapat kesenjangan 5 alam kecil di antara mereka. Deng Yi tidak percaya Yang Xiaotian benar-benar dapat mengalahkannya, menghubungkan cedera sebelumnya dengan kecerobohannya sendiri. Begitukah? Kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. Tiba-tiba, sosoknya berkedip seperti hantu, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Deng Yi. Pedang surgawi penembus surga muncul di tangannya. Dia menusukkan pedangnya ke depan. Deng Yi melihat hujan pedang yang menyilaukan. Hujan pedang jatuh dari langit, begitu cemerlang, begitu lembut. Dia belum pernah melihat hujan pedang seindah itu. Setelah sesaat teralihkan, Deng Yi tersadar, raut wajahnya berubah drastis saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke langit, membentuk lapisan demi lapisan layar pedang, mencoba menangkis hujan pedang yang menyilaukan. Namun, itu tidak berhasil. Hujan pedang yang tampaknya lembut dan tidak berbahaya itu langsung menembus layar pedangnya, lalu terus-menerus membombardir tubuhnya. Saat Deng Yi terkena serangan, tubuhnya merasakan sakit luar biasa hingga dia kehilangan sensasi. Namun tak lama kemudian, hujan pedang itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya sekarang penuh dengan lubang pedang yang tebal. Darah mengalir keluar dari luka pedang tanpa henti. Deng Yi berusaha keras untuk bernapas, menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan di matanya. Suaranya serak saat dia bertanya, ilmu pedang apa ini? Tidak ada ilmu pedang seperti itu di akademi. Teknik pedang penembus langit, kata Yang Xiaotian ringan. Teknik pedang penembus langit. Pikiran Deng Yi sangat terguncang, teringat sebuah legenda. Yang Xiaotian menyarungkan pedang penembus langit dan kembali ke sisi Luo Qing, ayo pergi. Keduanya berbalik dan pergi. Tepat saat Yang Xiaotian baru berjalan beberapa langkah, Deng Yi jatuh ke tanah dengan suara keras. Dia bergumam sendiri, tetapi suaranya terlalu lemah, dan tidak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Bab 58, Belati Klan Panjang. Yang Xiaotian pergi dari kejauhan. Pada saat itu, api berkobar dari ujung jarinya dan jatuh ke mayat Deng Yi. Tubuh Deng Yi terbakar oleh api, akhirnya berubah menjadi tumpukan abu yang berhamburan ditiup angin malam. Seolah-olah Deng Yi tidak pernah ada di perbukitan liar dan terpencil ini. Luo Qing mengikuti Yang Xiaotian, dan adegan Yang Xiaotian membunuh Deng Yi juga membuatnya tidak bisa tenang. Dia tidak menyangka Yang Xiaotian akan membunuh Deng Yi dengan mudahnya. Bagaimanapun, Deng Yi berada di level ke-10 dari bawaan. Namun, dia terbunuh dengan begitu mudahnya. Hanya dengan satu serangan pedang. Terlebih lagi, Luo Qing tidak menyangka Yang Xiaotian mengetahui salah satu dari 10 teknik pedang teratas di dunia, teknik pedang penetrasi surga. Sebagai penguasa suatu sekte, bagaimana mungkin Luo Qing tidak menyadari teknik pedang penembus langit? Akan tetapi, seperti halnya banyak ahli lainnya di dunia jiwa bela diri, dia hanya pernah mendengar tentang 10 teknik pedang teratas tetapi belum pernah melihatnya beraksi. Yang Xiaotian sendiri tidak menyangka kalau jurus, Sword Rain Splendor, bisa begitu hebat. Awalnya, dia ingin menggunakan Deng Yi untuk mengasah ilmu pedangnya. Sekarang, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan itu. Namun, kemampuannya membunuh Deng Yi dengan mudahnya bukan hanya karena teknik pedang penembus langit yang hebat, tetapi juga karena Deng Yi telah ceroboh dan terluka sejak awal, yang tidak akan terjadi jika Deng Yi tidak meremehkannya. Setelah membunuh Deng Yi, Yang Xiaotian memperoleh pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri. Dengan seni naga primordial yang dikombinasikan dengan teknik pedang penembus langit, dia lebih kuat daripada banyak orang di tingkat ke-10 bawaan. Meskipun dia berada di puncak level ke-5 bawaan,
ki sejati bawaan miliknya sama mendalamnya dengan mereka yang baru saja menerobos ke level ke-10 bawaan seperti Deng Yi. Hutan Bulan Merah adalah hutan purba terbesar di negara-negara sekitarnya, dengan wilayah yang sangat luas yang berbatasan dengan wilayah lebih dari selusin negara. Setelah meninggalkan kota pedang surgawi, Yang Xiaotian dan rekannya bergegas dan meskipun langkah mereka cepat, masih butuh waktu beberapa jam bagi mereka untuk mencapai tepi hutan Bulan Merah. Saat itu langit sudah mulai cerah. Seluruh hutan Bulan Merah diselimuti kabut suram. Di atas hutan, kabut tipis melayang. Semuanya tenang antara langit dan bumi. Hutan Bulan Merah di hadapan mereka menyerupai binatang buas dari jurang dalam dengan rahang menganga lebar. Tuan, haruskah kita beristirahat sebentar? Luo Qing bertanya pada Yang Xiaotian. Lagi pula, mereka telah berada di jalan sepanjang malam. Tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Dengan aliran kinaga sejati yang terus mengalir dari seni naga purba, dia tidak akan merasa lelah bahkan jika dia bepergian selama sebulan. Mereka berdua memasuki hutan Bulan Merah. Kelembaban di hutan itu sangat pekat, dan saat memasuki hutan Bulan Merah, Yang Xiaotian merasakan seluruh tubuhnya lembab dan dingin. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali bertemu dengan para ahli dari negeri Laut Surgawi. Sebagai hutan purba terbesar di negara-negara sekitarnya, Bulan Merah. Hutan itu penuh dengan binatang buas, sehingga tidak hanya para ahli dari negeri Laut Surgawi tetapi juga banyak dari negeri-negeri sekitar yang masuk ke hutan untuk berburu. Para ahli dari negara Laut Surgawi terkejut melihat seorang anak seperti Yang Xiaotian memasuki hutan Bulan Merah. Beberapa orang, karena kebaikan hati, mendesak Yang Xiaotian untuk meninggalkan hutan Bulan Merah. Yang lain bahkan memarahi Luo Qing, seorang tetua yang membawa anak seperti Yang Xiaotian ke hutan Bulan Merah untuk berlatih. Luo Qing hanya bisa tersenyum pahit. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Tepi hutan Bulan Merah bebas dari binatang buas, namun semakin dalam mereka masuk, semakin banyak pula binatang buas yang mereka temui. Akan tetapi, binatang buas tersebut tidak kuat, sebagian besar dari mereka berada pada level acquired. Xiao Jin, tanpa membutuhkan Yang Xiaotian atau Luo Qing untuk mengambil tindakan, cukup menyapu mereka dengan jentikan ekornya yang besar. Saat mereka berdua dan binatang buas itu menjelajah lebih dalam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Menjelang malam, binatang buas sering berkeliaran di hutan Bulan Merah, dan racunnya bertambah tebal, jadi Yang Xiaotian dan Luo Qing menemukan sebuah lembah kecil tempat mereka memutuskan untuk beristirahat malam sebelum melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, api unggun dinyalakan. Yang Xiaotian dan Luo Qing duduk di dekat api unggun, memanggang daging beruang yang baru saja mereka buru. Aromanya memenuhi udara. Xiao Jin duduk di sana, meneteskan air liur karena hasrat. Sepertinya itu daging beruang biru. Astaga, baunya harum sekali. Tepat saat itu, dari luar lembah, terdengar suara kasar, diikuti suara langkah kaki memasuki lembah. Sekelompok pria muncul di bidang penglihatan Yang Xiaotian dan Luo Qing. Jumlah mereka lebih dari selusin, semuanya pria kekar. Itu geng pedang darah, kata Luo Qing kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk. Dia pernah mendengar tentang geng pedang darah, itu adalah geng besar di negeri Laut Surgawi, mirip dengan benteng angin hitam yang pernah dia hancurkan sebelumnya, yang menghususkan diri dalam melakukan tindakan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Mereka adalah orang-orang yang putus asa, dan setelah mereka masuk, aura ganas menyerbu ke arah Yang Xiaotian dan Luo Qing. Setelah anggota geng pedang darah masuk, mereka terkejut melihat Yang Xiaotian, mereka jelas tidak menyangka akan bertemu seorang anak di hutan Bulan Merah. Hei, bahkan ada seorang anak kecil. Nak, kau tidak akan berada di sini di Bulan Merah. Hutan untuk berburu binatang buas, iya. Salah satu pria botak bercanda dengan Yang Xiaotian, aku yakin kamu masih minum susu ibumu, bukan? Apakah kamu mengompol saat melihat binatang buas itu? Geng pedang darah tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Luo Qing menjadi gelap. Kamu masih punya kesempatan untuk pergi sekarang, kata Yang Xiaotian sambil memainkan daging di panggangan, suaranya ringan dan ringan. Geng pedang darah terkejut. Pria botak itu tertawa, bocah kecil, apa yang kau katakan? Menyuruhku pergi. Dan kemudian, dengan isyarat jari, dia berkata, ayo, ayahmu berdiri di sini, aku akan membiarkanmu melayangkan satu pukulan. Jika kau berhasil,
aku akan mengampuni nyawamu. Belum sempat dia selesai bicara, Yang Xiaotian yang sedang duduk di dekat api unggun tiba-tiba melancarkan pukulan. Seketika, gemuruh tinju itu menjerit, saat 10 naga ki sejati berterbangan dan membelah udara. Naga-naga itu meraung melintasi langit dan bumi. Ledakan. Jejak tinju yang besar menghantam dada pria botak yang terbuka itu. Pria botak itu terlempar seperti layang-layang yang talinya putus dan terbanting ke lereng gunung di belakangnya. Dengan mulut terbuka, dia meludahkan seteguk darah segar. Seluruh anggota geng pedang darah berdiri tercengang. Bunuh dia untukku, teriak si botak karena terkejut dan marah. Akan tetapi, saat para anggota geng pedang darah hendak bergerak, mereka melihat Luo Qing melayang di udara, dan pedang besarnya menebas dengan dahsyat. Sekaligus, lebih dari selusin aura pedang jatuh dari atas kepala masing-masing anggota geng. Darah berceceran di udara. Para anggota geng pedang darah berdiri di sana dan satu persatu tumbang. Setelah itu, Luo Qing melancarkan tebasan lain, menghabisi pria botak itu. Namun, saat membersihkan mayat para anggota geng tersebut, Yang Xiaotian menemukan belati patah berbentuk aneh pada salah satu dari mereka. Bentuk belati itu aneh, dan berdasarkan penampakannya, itu pasti sebuah kunci, dengan tulisan misterius pada bilahnya. Ini adalah naskah klan panjang, kata Luo Qing setelah memeriksanya dengan saksama, berbicara kepada Yang Xiaotian. Oh, naskah klan panjang, kata Yang Xiaotian dengan heran. Ia membalik belati itu beberapa kali, bertanya-tanya apakah itu benda milik klan panjang karena ada tulisan mereka di sana. Apakah geng pedang darah datang ke hutan bulan merah dengan membawa barang klan panjang ini untuk mencari harta karun? Setelah memeriksanya beberapa saat, Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan belati itu, berencana untuk meneliti secara menyeluruh naskah klan panjang di dalamnya begitu dia kembali ke akademi. Bab 59, Nyawa Ganti Nyawa. Malam akhirnya berlalu. Matahari pagi bersinar melalui pepohonan, menimbulkan cahaya berbintik dan bayangan di tanah. Untuk sesaat, Yang Xiaotian merasakan ilusi kembali ke bumi. Namun tak lama kemudian, raungan binatang buas di dekat telinganya menarik Yang Xiaotian kembali ke dunia nyata. Yang Xiaotian menghentikan teknik kultivasinya, berdiri, dan meregangkan anggota tubuhnya. Serangkaian suara berderak pun terdengar setelahnya. Meskipun baru beberapa bulan sejak kebangkitan jiwa bela diri, dia baru saja tumbuh sedikit lebih tinggi. Pada saat ini, Xiao Jin juga berhenti berkultivasi. Baru saja mempelajari seni binatang surgawi, sisik Xiao Jin tampak semakin berkilau kemasan. Yang Xiaotian selalu merasa bahwa Xiao Jin sedang mengalami transformasi, bahkan Luo Qing memiliki perasaan yang sama. Kelompok itu minum beberapa teguk anggur berkualitas dan makan daging panggang sebelum meneruskan perjalanan mereka. 2 hari lagi berlalu. Saat mereka semakin dekat ke gua kesengsaraan surgawi, mereka menjumpai semakin banyak binatang buas. Ketika berhadapan dengan binatang buas, Xiao Jin akan menyapu mereka dengan kibasan ekornya yang besar. Yang Xiaotian, di sisi lain, menggunakan pedangnya. Kadang-kadang teknik pedang hantu, kadang-kadang teknik pedang lautan luas, kadang-kadang teknik pedang ular roh, dan kadang-kadang bahkan teknik pedang penembus langit. Setelah 2 hari, penguasaan Yang Xiaotian atas berbagai teknik pedang telah meningkat secara signifikan. Suatu hari, saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya sedang berjalan maju, tiba-tiba mereka mendengar teriakan minta tolong dari depan. Di tengah teriakan minta tolong, terdengar pula suara anak-anak. Ayo kita pergi dan memeriksanya, kata Yang Xiaotian, Luo Qing, dan Xiao Jin, bergegas menuju ke arah teriakan minta tolong. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat kejadian. Di sana, mereka melihat beberapa binatang buas mengepung dan menyerang sekelompok siswa dari Akademi Laut Surgawi. Di tanah di kejauhan, sudah ada beberapa mayat siswa Akademi Laut Surgawi tergeletak di sana. Meskipun Yang Xiaotian memiliki konflik dengan Akademi Laut Surgawi lebih dari sebulan yang lalu selama pertukaran mahasiswa baru, Akademi Pedang Surgawi dan Akademi Laut Surgawi secara tradisional memiliki hubungan yang baik. Melihat situasinya, Yang Xiaotian tidak ragu untuk memerintahkan Luo Qing dan Xiao Jin untuk mengambil tindakan. Dengan bantuan Luo Qing dan Xiao Jin, binatang buas itu pun dengan cepat terbunuh. Yang Xiaotian, pada saat ini,
Salah satu siswa Akademi Laut Surgawi yang diselamatkan melihat Yang Xiaotian dan berseru kaget. Yang Xiaotian merasa suara itu familiar dan menoleh untuk melihat bahwa itu sebenarnya Suli. Karena tadi dia membelakanginya, Yang Xiaotian tidak mengenali orang itu. Dia tidak menyangka bahwa Suli akan menjadi salah satu siswa yang diselamatkan dari Akademi Laut Surgawi. Tepat saat Yang Xiaotian hendak bicara, tiba-tiba, suara gemuruh di udara mendekat, dan dia melihat dua orang guru dari Akademi Laut Surgawi melaju kencang ke arah mereka. Kedua guru dari Akademi Laut Surgawi tiba di tempat kejadian, dan setelah melihat mayat beberapa siswa Akademi Laut Surgawi di kejauhan, wajah mereka berubah pucat. Di antara para pelajar yang tewas terdapat putra seorang adipati dari negeri Laut Surgawi. Mereka tentu akan menghadapi hukuman saat kembali ke sana. Siapa yang mengizinkanmu meninggalkan grup tanpa izin? Liu Guodong berteriak marah pada Suli dan yang lainnya. Dia bertanggung jawab atas ekspedisi akademis ini. Sekarang setelah kejadian seperti itu terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada dekan sekembalinya dia? Mendengar ini, Suli tiba-tiba menunjuk Yang Xiaotian, Penatua Liu, itu dia, Yang Xiaotian. Selama pertukaran murid baru terakhir, aku mengganggu perenungannya tentang pedang batu, dan dia menyimpan dendam dalam hatinya sejak saat itu. Baru saja, dia sengaja memancing binatang buas untuk menyerang kita. Jika bukan karena Yang Xiaotian yang memancing binatang buas itu untuk menyerang kita, Feng Zhao dan yang lainnya tidak akan mati. Yang Xiaotian tertegun, lalu tatapannya berubah dingin saat dia melotot ke arah Suli. Dia menyelamatkan Suli dan yang lainnya, hanya untuk membuat Suli menuduhnya membawa binatang buas. Tampaknya Suli membawa beberapa orang pergi tanpa izin, takut dimintai pertanggungjawaban, dan ingin menjadikannya kambing hitam. Pada saat yang sama, untuk membunuhnya dengan bantuan guru-guru Akademi Laut Surgawi. Itu benar-benar seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Pada titik ini, siswa lain yang diselamatkan juga melampiaskan amarah mereka pada Yang Xiaotian. Benar sekali, itu Yang Xiaotian, dialah yang membawa binatang buas itu. Para siswa Akademi Laut Surgawi semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Yang Xiaotian terkekeh dingin. Tatapan mata Liu Guodong jatuh pada Yang Xiaotian, wajahnya menjadi gelap, dan dia menegur Yang Xiaotian, jadi kamu Yang Xiaotian dari Akademi Pedang Surgawi. Aku tidak menyangka kamu di usia yang begitu muda memiliki niat jahat seperti itu. Nyawa ganti nyawa, karena binatang buas itu dibawa olehmu, maka kau harus kembali bersama kami sekarang. Jelas, dia ingin membawa Yang Xiaotian kembali untuk menghadapi keadilan sang adipati. Mendengar ini, Yang Xiaotian tertawa dingin, pulang bersamamu. Bagaimana jika aku tidak kembali bersamamu? Siapapun yang bermata jernih dapat melihat lubang dalam cerita Suli. Dia menolak untuk percaya bahwa Liu Guodong dan rekannya tidak dapat melihat kebohongan Suli. Akan tetapi, mengetahui bahwa Suli berbohong dan masih ingin menangkapnya, jelas menunjukkan bahwa mereka berdua ingin dia menjadi kambing hitam juga. Tidak ikut pulang bersama kami. Tatapan mata Liu Guodong berubah dingin, Yang Xiaotian, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu seorang jenius dengan Twin Super Martial Spirits, kami tidak berani melakukan apapun kepadamu. Di belakang Akademi Laut Surgawi berdiri keluarga kerajaan negara Laut Surgawi. Itu mewakili Yang Mulia Raja. Saranku, lebih baik jangan melawan. Saat mengatakan ini, Liu Guodong tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Pada saat ini, Suli berteriak, Yang Xiaotian membunuh murid-murid akademi kita. Menurut peraturan akademi, pembunuhan murid-murid kita adalah pelanggaran hukum yang berat. Guru lain dari Akademi Laut Surgawi tiba-tiba melompat ke udara, cakarnya diarahkan ke kepala Yang Xiaotian. Apa yang dikatakan Suli benar, membunuh murid-murid kita adalah kejahatan besar, bunuh dia, lalu kita akan melapor kepada Yang Mulia Raja. Serangan mendadak itu secepat kilat, tepat saat satu cakar hendak menghantam kepala Yang Xiaotian, tiba-tiba, ki pedang yang dahsyat melesat di angkasa, sebelum seorang pun sempat bereaksi, ki itu langsung mengiris leher guru Akademi Laut Surgawi itu. Tubuh guru Akademi Laut Surgawi itu menegang di udara, lalu kepalanya terangkat ke udara dari langit, dan berguling ke tanah sejauh puluhan meter. Baru saat itulah tubuh bagian bawahnya jatuh dengan keras ke tanah. Dengan suara keras yang mengagetkan. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Suli, Liu Guodong, dan yang lainnya tercengang.
Untuk bisa menjadi guru di salah satu dari 4 akademi besar negeri Laut Surgawi, seseorang minimal harus berada di alam Raja Bela Diri, dan guru dari Akademi Laut Surgawi yang baru saja terbunuh itu berada di alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Siapa kamu? Liu Guodong menatap Luo Qing dengan heran, yang berdiri di samping Yang Xiaotian. Orang yang telah melakukan tindakan itu sebenarnya adalah Luo Qing. Luo Qing berdiri di samping Yang Xiaotian, auranya tenang, biasa-biasa saja. Namun, sungguh seorang pria parubaya yang biasa-biasa saja yang baru saja menebas Raja Bela Diri tingkat ketiga. Bunuh. Perintah Yang Xiaotian dingin. Baru saja Yang Xiaotian berbicara, Luo Qing melompat maju, pedang besarnya menebas udara, mengirimkan beberapa ki pedang yang tiada taraf menebas ke arah Liu Guodong dengan kekuatan yang tak terhentikan. Liu Guodong ketakutan dan berguling menjauh dengan panik, ki pedang menebas ke bawah, dan di tempat dia baru saja berdiri, terdengar suara gemuruh, dengan debu beterbangan ke langit. Meskipun Liu Guodong berhasil berguling, bahunya masih terkena ki pedang, dan salah satu lengannya terputus. Didera rasa sakit yang amat sangat, saat dia hendak menyerang dengan pedangnya, sesosok tubuh mengikuti arah bilah pedang itu ke arahnya, pedang Luo Qing langsung menembus tenggorokannya. Luo Qing menatap lawannya dengan dingin, lalu menarik pedangnya. Wajah Liu Guodong penuh dengan ketidakpercayaan saat tubuhnya ambruk dengan suara ledakan. Bab 60 Kesengsaraan Surgawi Guntur Air. Suli dan beberapa murid Akademi Laut Surgawi menyaksikan tubuh Liu Guodong jatuh ke tanah dengan keras, mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Liu Guodong dan rekannya, seorang di antaranya adalah seorang Raja Bela Diri tingkat 4 dan seorang lagi adalah Raja Bela Diri tingkat 3, terbunuh di tempat. Yang Xiaotian tidak melihat tubuh Liu Guodong dan rekannya, dan berjalan menuju Suli dengan pedang di tangan. Di wajah muda Suli, warna telah sepenuhnya memudar, keangkuhan sebelumnya kini telah lenyap sepenuhnya, yang tersisa hanyalah teror. Yang Xiaotian, apa yang ingin kau lakukan? Suli berteriak dengan sikap berpura-pura tangguh yang menutupi ketakutannya. Aku adalah keponakan Raja Negara Laut Surgawi. Ayahku adalah kepala keluarga Su saat ini. Jika kau berani menyentuhku. Tepat saat dia berbicara, Yang Xiaotian mengayunkan pedang surgawi penembus langit di tangannya, dan langsung memotong leher Suli. Kepala Suli berguling ke tanah. Keponakan Raja Negara Laut Surgawi. Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, di mataku, kau hanyalah orang mati. Murid-murid lain dari Akademi Laut Surgawi, melihat kepala Suli membentur tanah, berteriak panik, diliputi rasa takut. Bau pesing tercium di udara. Salah satu dari mereka begitu ketakutan sampai-sampai mereka kencingi sendiri. Para siswa dari Akademi Laut Surgawi ini seperti Suli, semuanya lahir dari keluarga bangsawan negeri Laut Surgawi, yang biasanya mencari kambing hitam untuk disalahkan atas kesalahan yang mereka perbuat. Namun sayangnya bagi mereka, hari ini mereka telah memilih untuk berkelahi dengan Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian melihat beberapa sosok yang ketakutan, dia mengangguk pada Luo Qing. Memahami isyarat itu, Luo Qing mengayunkan pedang besarnya. Dalam sekejap, darah menyembur ke udara. Para siswa segera terdiam. Ayo pergi, kata Yang Xiaotian saat dia dan Luo Qing pergi. Tidak lama setelah pergi, nyala api berkelebat dari ujung jari Yang Xiaotian, mendarat di mayat Suli, Liu Guodong, dan yang lainnya. Abunya berhamburan tertiup angin. Setelah pergi, Yang Xiaotian mendesah. Luo Qing angkat bicara, Tuan Muda, tidak perlu merasa bersalah, mereka sudah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Yang Xiaotian mengangguk. Kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju Gua Kesengsaraan Surgawi. 2 hari kemudian, rombongan itu akhirnya tiba di Gua Kesengsaraan Surgawi. Gua adalah istilah yang salah, sebenarnya itu adalah lubang besar yang terbuka di dalam tanah. Di depan mereka, bumi terbuka menjadi jurang yang membentang lebih dari 10 mil, kedalamannya tidak terlihat. Di dalam jurang, aliran udara yang membuat jantung bergetar berhembus ke sana kemari. Berdiri di tepi Gua Kesengsaraan Surgawi saja sudah cukup membuat seseorang merasa tercekik. Mungkinkah ini kekuatan kesengsaraan surgawi? Yang Xiaotian menyaksikan dengan takjub lubang gelap tak terduga dari kesengsaraan surgawi di hadapannya. Setelah bertahun-tahun, sisa-sisa kekuatan kesengsaraan surgawi masih sangat menakjubkan.
Orang hanya dapat membayangkan betapa dahsyatnya intensitas kesengsaraan surgawi saat itu terjadi. Setelah memasuki hutan bulan merah, mereka kerap kali menjumpai para guru dari berbagai negara serta binatang buas. Namun, di sekitar gua kesengsaraan surgawi, mereka tidak melihat manusia maupun binatang buas. Suruh mereka menunggumu di sini, suara dari kuali obat tiba-tiba bergema, aku akan membawamu masuk. Yang Xiao Tian mengangguk, lalu menyuruh Luo Qing dan Xiao Jin menunggunya di luar. Tuan muda, Anda akan masuk sendirian. Luo Qing bertanya dengan heran sambil menggelengkan kepalanya, saya akan pergi bersama Anda, Tuan muda. Walaupun Luo Qing tidak tahu apa yang dicari Yang Xiao Tian di gua kesengsaraan surgawi, dia tahu tempat itu sangat berbahaya dan tidak merasa nyaman membiarkan Yang Xiao Tian pergi sendirian. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Yang Xiao Tian sambil tersenyum kepada Luo Qing dan Xiao Jin, aku tidak sendirian. Kalian berdua tunggu aku di sini. Kalau setelah sebulan aku tidak keluar, kalian kembali saja ke kota pedang surgawi dulu, perintahnya. Setelah memberikan beberapa instruksi, Yang Xiao Tian melompat dan turun menuju gua kesengsaraan surgawi. Segera, kegelapan gua kesengsaraan surgawi menelan sosok Yang Xiao Tian. Melihat Yang Xiao Tian memasuki gua kesengsaraan surgawi, Luo Qing tidak bisa menahan rasa khawatir. Tetapi yang membuatnya bingung adalah apa yang dimaksud Yang Xiao Tian ketika mengatakan dia tidak sendirian. Gua kesengsaraan surgawi sangatlah sunyi. Lebih dalam dan lebih besar dari apa yang dibayangkan Yang Xiao Tian. Meskipun Yang Xiao Tian sekarang sudah menjadi Grandmaster bawaan, dia masih belum bisa terbang, jadi dia harus turun di sepanjang permukaan tebing. Untungnya, tebing itu tidak vertikal, dan dengan mengandalkan keterampilan dan gerakannya yang ringan, Yang Xiao Tian turun beberapa ratus meter dengan cukup cepat. Setelah turun beberapa ratus meter, ki kesengsaraan surgawi menjadi lebih padat. Di bawah pengaruh ki kesengsaraan surgawi, Yang Xiao Tian berjuang untuk bernapas sampai kuali obat mulai berkilau dan mulai menyerap ki kesengsaraan surgawi di sekitarnya. Baru pada saat itulah Yang Xiao Tian bernapas lega. Meskipun ki kesengsaraan surgawi ini tipis, kata kuali obat. Ini adalah suguhan langka bagi Anda dan dapat digunakan untuk menyempurnakan tubuh. Memurnikan tubuh dengan ki kesengsaraan surgawi. Seru Yang Xiao Tian kaget. Kuali obat bersenandung sebagai penegasan, meskipun kamu telah mengolah seni naga primordial, tubuh fisikmu masih terlalu lemah. Ki kesengsaraan surgawi ini akan tepat untuk memurnikan tubuhmu. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan mengendalikan ki kesengsaraan surgawi untuk memastikan bahwa itu sangat nyaman untukmu. Obat itu. Cauldron ditambahkan. Mendengar suara jahat kuali obat, Yang Xiao Tian menggigil tanpa sadar. Dengan kuali obat yang terus-menerus menyerap ki kesengsaraan surgawi, penurunan Yang Xiao Tian menjadi jauh lebih lancar. Untungnya, dia membawa kuali obat bersamanya, jika tidak, dia tidak akan mampu menembus jauh ke dalam gua kesengsaraan surgawi. Setelah turun lebih dari 1000 meter, dia akhirnya mencapai dasar gua kesengsaraan surgawi. Berdiri di tanah di dasar gua kesengsaraan surgawi, Yang Xiao Tian mendongak dan tidak bisa lagi melihat langit luar. Yang Xiao Tian tercengang. Serangan dari kesengsaraan surgawi telah menghantam tanah sedalam lebih dari 1000 meter, kekuatan yang sangat besar. Ini adalah bentuk kesengsaraan surgawi yang terlemah, kata kuali obat. Mata Yang Xiao Tian membelalak tak percaya. Ini yang terlemah. Kesengsaraan surgawi memiliki tingkatan yang berbeda-beda, jelas kuali obat. Ini adalah bentuk yang paling lemah. Sedangkan untuk kesengsaraan surgawi yang terkuat, kau akan mengetahuinya seiring berjalannya waktu. Saat kau berhasil menembus alam dewa bela diri, kau akan menghadapi bentuk kesengsaraan surgawi yang terkuat. Yang Xiao Tian menjawab dengan kaget, kenapa? Karena kamu mengolah teknik kultivasi terkuat di surga dan bumi, seni naga purba. Karena jiwa bela dirimu adalah roh bela diri tertinggi yang terlahir kembar dengan potensi untuk mencapai tingkat raja tertinggi. Karena bakat bela diri daumu tidak normal, kuali obat menjelaskan dalam satu tarikan napas. Yang Xiao Tian tercengang. Secara umum, semakin kuat seseorang, semakin kuat pula kesengsaraan surgawi yang akan mereka hadapi saat naik ke tingkat dewa, jelas Medicine Cauldron. Pasangan itu terus mengobrol sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Yang Xiao Tian tiba-tiba melihat sebuah kolam kecil. Dari kejauhan, kilat menari-nari di permukaan kolam kecil itu,
dan meski jaraknya cukup jauh, orang masih bisa mendengar bunyi gemuruh guntur. Kuali obat berkata dengan gembira, benar-benar ada air guntur kesengsaraan di sini. Cepat, bawa aku ke sana. Melihat kuali obat begitu bersemangat, Yang Xiaotian segera mendekati tepi kolam. Air petir kesengsaraan adalah harta karun yang dikirim dari surga. Mengonsumsi setetes dapat memperkuat organ, membersihkan sumsum tulang, dan menyegarkan kehidupan, kata kuali obat kepada Yang Xiaotian. Nak, kita telah menemukan emas.